pencipta selain Allah dicipta. Allah zat pemelihara selain Allah dipelihara oleh Allah. Allah zat pemberi rizki selain Allah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah segala pujian, segala kehormatan, segala pengagungan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan salawat serta salam kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma'arifna rabbana. Kalaulah bukan karena Rasulullah, tentulah kita tak kenal siapa Allah. Maka salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang ittiba' kepada sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak akan panjang, tak akan lama saya berdiri di sini. Saya akan batasi pada 3 poin saja. Apa alasan kita berkumpul di tempat ini? Ulama katakan, berkumpulnya kita di suatu rumah yang terkena musibah memiliki 3 tujuan, memiliki 3 maksud. Yang pertama, tujuannya adalah untuk bertakziah. Apa itu takziah? Takziah yang pertama fungsionalnya menghibur sahibul musibah. Yang kedua, menguatkan sahibul musibah. Yang ketiga, membantu sahibul musibah. Tujuan kita di sini datang yang pertama adalah untuk takziah. Yang mana mengenai takziah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah 'azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat sebagian manusia ada dalam kehinaan, sebagian manusia ada pada kecemasan, sebagian manusia ada pada ketakutan. Bahkan ada manusia asbab dosanya dia berenang di dalam genangan keringatnya sendiri. Namun kelak nanti ada manusia-manusia spesial pada hari kiamat. Apa spesialnya? Ketika orang ketakutan, ketika orang kepanikan, dia dipanggil sama Allah, dimuliakan sama Allah, diberikan pakaian kehormatan di yaumil qiyamah. Asbab apa dimuliakan sama Allah di yaumil qiyamah? Dia dimuliakan sama Allah di yaumil qiyamah karena ketika di dunia ada saudaranya tertimpa musibah, dia datang untuk bertakziah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan kita niat kita datang ke sini, jangan mau cari yang lain-lain. Tujuan kita datang ke sini untuk takziah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya semoga seluruh yang hadir di sini Allah muliakan kita dengan dipakaikan pakaian kehormatan di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ini poin pertama, tujuan kita datang ke sini. Yang kedua, tujuan kita datang ke sini adalah untuk mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Allah angkat tinggi derajatnya. Amin. Allah masukkan almarhumah ke dalam surga bersama orang-orang yang dicinta. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر من عذاب النار. Ya Allah, ampunkanlah dosa almarhumah, angkat tinggi derajat almarhumah, hapuskan segala dosa almarhumah, ganti rumah almarhumah dengan rumah yang lebih baik daripada rumah yang ada di dunia. Amin. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita di sini asbab ampunan bagi almarhumah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tujuan ketiga kita berkumpul di sini adalah untuk belajar dan mengambil pelajaran. Apa yang kita bisa ambil pelajaran pada kesempatan malam hari ini? Pelajaran yang kita bisa ambil pada malam hari ini adalah
saat ini kita bertakziah, suatu saat akan datang jiran, tetangga, sahabat ke rumah kita untuk bertakziah atas kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Di dunia yang penuh dengan kebohongan, kebenaran yang kita sangka itu adalah kebenaran pun ternyata kebohongan. Di dunia ini ada satu kebenaran yang disepakati oleh seluruh manusia. Islam, tidak Islam, paham agama, enggak paham agama, apa yang disepakati, apa yang diyakini adalah kematian. Orang kafir yakin pasti mati, orang Islam pun yakin pasti mati. Oleh karena itu kita datang ke sini bertakziah atas kematian almarhumah. Pun kita ingat suatu saat akan datang jiran, tetangga, sahabat, keluarga ke rumah kita bertakziah atas kematian kita. Amin. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang cerdas bukan orang yang pandai berpolitik. Orang yang cerdas bukan orang yang pandai dia kumpulkan harta. Orang yang cerdas bukan orang yang mampu membuat suatu penelitian. Tetapi orang yang cerdas, kata Nabi, sebelum dia mati, dia telah persiapkan kematian dia, sehingga kehidupan setelah kematian dia bisa hidup tenang, senang, bahagia selama-lamanya. Ini orang cerdas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Ketika kalian berbuat baik, kata Allah, ahsantum li anfusikum, maka ketahuilah seluruh perbuatan-perbuatan baik itu milik kalian dan pasti akan kembali kepada kalian. Sejalan dengan riwayat kisah Rasulullah SAW suatu ketika diberikan jubah yang dipakai di luar. Diberikan jubah itu oleh seseorang kepada Nabi karena Nabi suka dengan jubahnya ini. Minta Siti Aisyah untuk menyimpan rapi-rapi jubahnya. Ketika sudah disimpan rapi sama Siti Aisyah, selang beberapa waktu terdengar bunyi ketukan pintu. Maka Nabi buka pintu. Ternyata yang mengetuk adalah seorang fakir miskin yang sedang butuh bantuan Rasulullah SAW. Maka tanpa ragu, tanpa mengulur waktu, Rasulullah SAW perintahkan Sayyidatina Aisyah untuk memberikan jubah itu kepada pengemis dengan harapan kalau dia jual tercukupilah kebutuhan dia. Maka dikasihlah jubah kesukaannya Nabi ini kepada si pengemis tadi. Maka girangnya luar biasa ini si pengemis. Dibawa jubah ini ke pasar dan pinter si pengemis ini, marketingnya dia jalan. Naik dia ke atas bukit, dia teriak, "Hadhihi ubaatun Nabi, hadhihi ubaatun Nabi." Ini jubah Nabi, ini jubah Nabi. Siapa yang mau beli jubah Nabi? Dengar jubah Nabi, ngumpul semua orang. Seruan dia terdengar oleh seseorang yang Allah berikan musibah kepada dia berupa kebutaan. Ada orang buta yang mendengar seruan ada jubah Nabi mau dijual. Maka si buta tadi dia bilang sama budaknya, hamba sahayanya. Zaman dulu masih ada perbudakan, dihapuskan 1920 ke atas. Sebelumnya masih ada perbudakan. Dia katakan kepada budaknya, dia katakan kepada hamba sahayanya, "Ya gulami, hambaku, sekarang kamu berangkat, dapatkan itu jubah Nabi, beli walaupun mahal. Kalau kamu dapat, saya merdekakan kamu." Semangat dia. Balasannya adalah dimerdekakan sama tuannya. Berangkat dia naik ke atas bukit, bertempur, berjuang untuk mendapatkan jubahnya Nabi Muhammad SAW. Qadarullah, maka si budak tadi berhasil mendapatkan jubahnya Nabi Muhammad SAW. Diberikan kepada tuannya. Ketika jubah itu telah sampai di tangan tuannya, diambil itu jubah, ditempel di muka. Seraya dia berdoa, "Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ubaatit tahirah, Allahumma a'id basari." Ya Allah, demi kebenaran Nabi Muhammad, demi keberkahan jubah suci Nabi Muhammad, ya Allah, kembalikanlah penglihatanku ya Allah. Maka pada saat itu juga dengan izin Allah, yang tadinya buta langsung bisa melihat.
Maka karena dia senang, penyakit dia sembuh, bisa melihat kembali, dia tunaikan janji dia kepada budaknya. Wahai budakku, sekarang kamu sudah merdeka, kamu bukan hamba saya lagi. Pergi sesuka hati kamu. Pergi itu budak. Kemudian tak sampai di situ kegirangannya, dia langsung lari menuju rumah Rasulullah SAW. Ya, diketok pintu Rasulullah SAW. Dibuka sama Nabi, ada apa ini? Barusan diketok, ada yang ngetok lagi. Dibuka sama Nabi, ternyata yang buta tadi ngetok rumah Nabi. Diceritakanlah sama dia kepada Nabi Muhammad, Nabi, saya ini buta, tiba-tiba saya dengar ada orang jual jubah engkau. Saya suruh budak saya beli jubah engkau dengan harga yang mahal. Dia dapat, kemudian yang tadinya saya buta, sebab jubah engkau saya bisa melihat kembali. Karena saya senang, saya merdekakan budak saya. Dan saat ini saya kesini mau cerita, sekaligus menghadiahkan jubah ini kepada engkau ya Rasulullah. Sekaligus menghadiahkan jubah ini kepada engkau ya Rasulullah. Tersenyum Rasulullah, ditutup pintu, dipanggil Siti Aisyah. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa indahnya suatu kebaikan ketika dikerjakan. Dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, unduri ila hadhil ubabah, faqad aghnat fatiran wa syaffat maridan wa a'taqat abadan thumma 'adat ilaina. Coba lihat ini kebaikan jubah ini yang keluar dari rumah kita. Dia keluar dari rumah kita, jadi asbab terpenuhinya kebutuhan orang fakir. Sekali dia keluar dari rumah kita, menjadi asbab kesembuhan bagi orang yang buta. Sekali dia keluar dari rumah kita, menjadi asbab merdekanya seorang budak. Dan ujung-ujungnya sekarang lihat, kembali lagi kepada kita. Maka benarlah firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Ketika berbuat baik, maka perbuatan baik untuk kita pasti akan kembali kepada kita. Dan gak lari kemana-mana dia. Gak lari kemana-mana dia. Tapi ingat, wa in asatum falah. Kalau kita berbuat buruk, perbuatan buruk pun itu milik kita dan akan kembali ke kita. Sejalan dengan kisah, dulu ada seorang waliullah wanita bernama Khawlah rahmatullah alaiha. Khawlah rahmatullah alaiha, dia menikah dengan seorang laki-laki yang kurang baik. Suatu ketika dia sudah masak ayam, ya, ayam bekakak mungkin ya. Ayam pokoknya, di situ ditulisnya ayam, dijajah ayam. Mungkin ayam bekakak. Lagi mau makan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Mohon maaf yang di sini, jangan kaget ya. Terdengar ketukan pintu. Maka dengan dongkol si suami ini pergi ninggalkan meja makan, dibuka pintunya. Ketika dibuka pintu, ternyata datang seorang fakir miskin yang meminta bantuan karena kelaparan, sudah sangat kelaparan. Maka apa sikap si suaminya Khawlah rahmatullah alaiha? Bukannya dia ngebantu, malah dia caci maki, dia kata-katain, dia marah-marahin. Ujung-ujungnya dibanting itu pintu, diusir itu si pengemisnya. Sakit hati istrinya ini melihatnya. Suamiku, kalau nggak mau ngasih gak usah marah-marah. Kalau nggak mau ngasih gak usah marah-marah, kasihan dia. Apa kata suaminya? Udah gak usah banyak ngomong dong, makan-makan aja. Maka perbuatan buruk dia langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Besok dia datang ke tokonya, sampai di toko Allah telah luluh lantak, habiskan tokonya, terbakar oleh api yang luar biasa. Sehingga ketika datang ke tokonya tidak ada lagi yang tersisa, habis semua terbakar sama api. Pulang dia ke tempat istrinya, nangis dia sama istrinya. Wah istriku, saya bangkrut, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Saat ini saya talak kamu dengan talak 3, saya ceraikan kamu, pulang sama bapak kamu, saya nggak bisa lagi nafkahi kamu. Ya istrinya gimana? Sudah talak 3, sudah nggak ada kemungkinan untuk kembali lagi, dia pulang. Ba'da sanatain, setelah 2 tahun, si istri ini Khawlah rahmatullah alaiha dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh yang bernama Haytham al-Kufi. Maka yauminal ayyam, di suatu malam, ya, Khawlah rahmatullah alaih memasak 2 ekor ayam. Kali ini 2 ekor ayam. Bersama dengan suaminya Haytham al-Kufi yang baru ini, ketika hendak menyantap makanan, tak lama terdengar suara ketukan pintu. Terdengar suara ketukan pintu. Maka
dengan sigap sang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, itu ada yang ngetok malam-malam. Gak mungkin dia ngetok malam-malam kecuali dia ada kepentingan sama kita, butuh sama kita. Mungkin orang kelaparan, ini ayam ada 2, kamu bawa 1 kasih saja sama dia. Kayaknya orang kelaparan itu. Maka dengan sigap si istri ini bawa ayam keluar, dibuka, ternyata memang benar-benar pengemis, minta bantuan, mau minta makan. Tetapi anehnya, ketika sang istri pulang ke meja makan, istri pulang ke meja makan dalam keadaan mengalir deras air mata. Sang suami heran, loh kok nangis? Maka istrinya menjawab, gimana saya nggak menangis? Yang barusan ngetuk minta makan kesusahan, ini adalah suami saya 2 tahun yang lalu, yang telah menceraikan saya. Dulu kaya, sekarang miskin, hina, ngetuk pintu, sedih saya, kelaparan dia. Maka sang suami mendengar perkataan istrinya bukan malah tersenyum. Apa kata suaminya? Ya zaujati, fa idza kana alladhi daqqal bab al-an huwa zawjuka al-awwal, fa kana alladhi daqqal bab huwa zawjuka al-an. Istriku, kalau yang ngetok pintu rumah kita pada malam hari ini adalah suami kamu yang pertama, maka ketahuilah yang dulu ngetok pintu rumah kamu minta makan adalah suami kamu yang sekarang. Allahu Akbar. Dia menghancurkan hati orang Islam, Allah hancurkan kembali hatinya. Hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'tum falaha, benar adanya. Ketika perbuatan dosa pasti kembali kepada kita, milik kita. Maka oleh karena itu kesimpulan dari 2 kisah ini adalah jangan pernah takut berbuat baik. Jangan pernah takut capek-capek dalam kebaikan. Jangan pernah takut buat pengorbanan untuk kebaikan, karena tidak ada kebaikan yang tidak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang tak takut sama Allah, silakan. Pilihan maksiat silakan, curi silakan, minum silakan, dan lain-lain, karena ini pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau taat, yang tak mau taat tidak mau taat. Tapi ingat, seluruh keburukan akan kembali ke kita. Kita yang akan menanggung segala amal buruk kita. Oleh karena itu hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita perbaiki diri kita. Kita ingat kembali apa maksud tujuan kita di permukaan dunia ini. Oleh karena itu, semoga malam hari ini menjadi tolak ukur kita, menjadi awal perjuangan kita untuk merefresh kembali, untuk semangat kembali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita. Karena kita semua di sini ini banyak semua dosa kita ini. Ya. Banyak dosa, kita semua banyak dosa. Jangan kira saya pegang link dari dosa. Banyak, mungkin saya paling banyak dosa ya. Apa di sini sudah baik semua? Belum ada yang baik. Kapan kita baik? Kaki kanan kita, kaki kiri sudah di surga. Nah, kita orang baik. Selagi kita masih di dunia, kita masih dalam tahap belajar, terus belajar, memperbaiki diri, puncaknya Allah ridho sama kita. Oleh karena itu, semoga malam ini bermanfaat. Semoga malam ini diterima sama Allah. Semoga malam ini jadi asbab keberkahan, wabil khusus untuk almarhumah. Semoga mulai dari majlis hadarah, majlis yasin, majlis tahlil, majlis ilmu pada malam hari ini jadi asbab pesantren Perkemas. Dan semoga Pemimpin kita pondok semua pesantren di Perkemas sini bisa istiqamah taat sama Allah, bisa istiqamah mendekatkan diri sama Allah. Harapannya, ghayahnya, puncaknya, kita semua yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Meskipun kurang, tentunya salah, saya minta maaf, saya minta ikhlas kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada seluruh hadirin dan hadirat, saya minta maaf, minta ikhlas. Tolong jangan tutup saya di akhirat. Maka sebelum kita tutup, kita bacakan doa terlebih dahulu.